petinggi Hamas. Mereka menemukan surat yang surat ini dari Yahya Sinwar kepada Menteri Luar Negeri Iran untuk minta supaya Iran memberikan mereka uang itu sekitar 500 juta US. Nah, 500 juta US ini akan diberikan setiap bulan. Nah, kemudian Yahya Sinwar yang menjanjikan bahwa kami akan menyerang Israel di tanggal 7 Oktober itu. Nah, dari sini sebenarnya. Jadi, saya teringat Pak Paul pernah bilang, bisnisnya Hamas ini adalah bisnis bisnis membunuh gitu, bisnis perang gitu. Jadi dia minta sumbangan dari Iran, minta dana dari Iran, dia jualan proposal untuk menyerang Israel gitu. Hajar Ompong. Ompong. Tes suara Pak Paul. Merdu Ompong. Iya, iya. Ini saya lihat topiknya Pak Paul angkat hari ini, pasti sudah kita melihat pertemuan antara Benjamin Netanyahu dan Trump ya, hari ini. Sebenarnya tadi mau tak setel, tapi 50 menit ya, panjang banget ya. Iya, tapi inti-intinya aja lah saya coba rangkum Ya, ya, nggak apa-apa, pertemuan rangkumin mereka. aja. Kalau bicara ekonomi dari kemarin-kemarin guys sudah keliling-keliling Pak, ke Tanparagi, ke si Pavel, kemana-mana gitu. Jadi ini kita balik ke bicara geopolitik lagi. Nah, jadi kalau kita lihat ini Bibi atau Netanyahu itu langsung dari Hongaria langsung menuju Amerika. Ya begitu pentingnya situasi yang berkembang akhir-akhir ini, terutama sesudah Trump melakukan melakukan pengenaan tarif kepada hampir 170 negara ya secara rata-rata, tapi ada beberapa yang tertinggi, tapi yang lainnya juga semuanya kena. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Andi tadi alasannya bahwa selama ini Amerika sudah terlalu baik ya, membiarkan barang-barang yang bermutu maupun barang-barang sampah dari negara-negara luar itu masuk bebas ke Amerika tanpa tarif. Jadi dari sejak tahun 1970 itu perdagangan Amerika mengalami defisit. Kenapa? Ya terlalu bermurah hati Pak Paul terhadap negara-negara yang lain gitu. Baik itu negara musuh maupun negara teman. Istilahnya kalau dalam perdagangan kan nggak ada yang namanya ini kan, kalau uang kan nggak kenal musuh, nggak kenal teman Pak Paul. Jadi terlalu bermurah hati. Jadi dari sejak tahun 1970 sampai sekarang itu Amerika mengalami defisit neraca perdagangan, di mana dia ekspornya itu lebih kecil daripada importnya. Nah itulah ya. Tapi kita nggak bicara ke situ, kita lebih cenderung bicara untuk yang ini, pertemuan antara Bibi dengan Trump ini. Nah, jadi ada beberapa tadi yang dikomen oleh Netanyahu. Pertama, dia mengucapkan terima kasih kepada Donald Trump dan Amerika yang sudah mulai serius memerangi penyebaran ideologi antisemitisme. Itu yang jelas ya. Memerangi ideologi antisemitik yang selama ini sudah berusaha menguasai dan membajak Amerika, terutama dari negara muslim ini ya. Ini masuk melalui dana-dana Qatar dan dana-dana negara-negara muslim yang lain ke perguruan tinggi, ke generasi muda, ke civil society ataupun LSM-LSM untuk mengubah paradigma berpikirnya masyarakat Amerika di masa yang akan datang. Anak-anak muda ini kan akan jadi pimpinan nih, generasi sudah berganti. Nah, nanti mereka berharap generasi yang akan datang itu adalah generasi yang membela Arab, ya, membela Muslim gitu ya, dan menghancurkan Amerika. Itu yang mereka mau. Nah, ditambah dengan akademisi-akademisi yang butuh uang dan mata duitan ini gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua masalah disinggung juga tadi masalah perang ya di Gaza, terutama masalah Sandera. Nah, ini kan Sandera ada sekitar 59 lagi. Nah, 29 Sandera diperkirakan kemungkinan masih hidup, tapi tidak ada informasi yang pasti sebetulnya. Nah, di sini Steve Witkoff, orang Amerika yang menyampaikan proposal itu berusaha menyelamatkan Sandera yang masih hidup dulu. Tetapi Amerika dan
dan Israel tidak mau lagi dengan cuman bebasin 5 orang, terus mengeluarkan ribuan bahkan ratusan bahkan ribuan orang tahanan Palestina dalam kasus terorisme gitu. Jadi ya di samping ada perundingan mengenai pembebasan sandera, tetapi juga Israel mulai masuk lagi dan menduduki wilayah-wilayah, terutama wilayah selatan ya. Sekarang ada koridor baru namanya Morah Axis, jalur yang dibangun antara kota Khan Yunis dengan kota Rafah, ya. Jadi udah bukan menguasai satu jalur yang bisa dilewati pasukan lagi, tetapi satu wilayah gitu. Nah, kemungkinan dari utara juga nanti Israel akan membuat suatu koridor baru, ya. Sekarang kan di utara kan hanya ada koridor Netzari, bukan? Mungkin akan bikin koridor baru untuk mendesak teroris Hamas ini dari utara Israel supaya mundur ke arah tengah dan ke selatan. Jadi dicepit dari utara maupun dari selatan. Dari timur juga udah pasti ya. Tapi kalau dari timur tidak terlalu sulit. Yang agak sulit itu dari utara dan dari selatan. Nah, kemudian kalau kita lihat, Israel bukan tidak peduli dengan sandera, tetapi justru yang diinginkan Israel adalah bebaskan sandera, Hamas meletakkan senjata, silahkan pergi dari Gaza gitu. Jangan Hamas bermimpi, teroris ini bermimpi mau seluruh dunia membangun Gaza terus uangnya masuk ke mereka, mereka bangun terowongan lagi. Ini hanya mengulangi siklus-siklus yang tidak akan pernah habis gitu. Nah, kelihatannya negara-negara Arab juga tidak akan mau membangun Gaza selama masih ada Hamas di situ. Nah, itu dia yang dibicarakan oleh Bibi dan Trump. Terus yang berikut kalau kita lihat ya mengenai ya Libanon, nah itu pemerintah Libanon juga harus mampu melucuti Hezbollah. Kalau misalkan pemerintah Libanon tidak mampu melucuti Hezbollah, Israel akan melanjutkan. Ini kan sudah habis nih hari ini batas gencatan senjata dengan Hezbollah. Israel akan melanjutkan operasi militernya di Libanon sampai seluruh teroris Hezbollah Iran ini habis gitu ya, musnah gitu. Nah, ini sekarang pemerintah Libanon kita lihat keberaniannya. Apa berani nggak mereka melucuti Hezbollah? Nah, kemudian di Suriah ada perkembangan yang menarik. Yang namanya Ujlim nggak bisa dipercaya dimanapun. Si Erdogan itu berusaha menjadikan Suriah itu sebagai apa? Sebagai negara protektoratnya. Jadi apa yang dilakukan oleh si Turki Erdogan terhadap HTS Jolani ini mirip-mirip apa yang dilakukan Iran terhadap Hezbollah di Suriah dulu gitu ya, terhadap Hezbollah di Libanon. Kira-kira seperti gitu. Jadi ya demi melawan Yahudi, walaupun sebenarnya Turki punya hubungan diplomatik dengan Israel dan juga punya hubungan dagang, tetapi diam-diam Turki ini mau memusnahkan Israel. Kenapa? Ya memang perintah kitabnya seperti itu, memusnahkan Yahudi ya dan Nasrani kan gitu. Jadi kalau kita lihat, nah ini ada keberatan daripada Benjamin Netanyahu tentang bantuan Amerika terhadap Turki, terutama begini, Turki kan tadinya kan berniat mau membeli pesawat tempur F-35 dari Amerika. Amerika sudah setuju gitu ya. Tetapi ada satu hal yang mengganjal, ya. Turki juga mau beli S-400-nya rudal pertahanan udaranya Soviet S-400. Nah, ini dua hal yang sama sekali bertentangan. Nah, Amerika mau kalau kamu mau F-35-nya Amerika, kamu nggak boleh beli artileri pertahanan udara atau rudal pertahanan udara dari Rusia gitu. Nah, ini yang jadi ganjalan. Nah, tadi juga Bibi mengatakan sedang menekan pemerintah Amerika atau melobi supaya penjualan pesawat F-35 jangan dilakukan kepada Turki gitu ya. Kemudian juga Turki mau menguasai bandara yang ada di sebelah tengah dan utara Suriah, terutama bandara yang dengan kode nama T4 atau Bandara Tias, itu salah satu bandara militer terbesar di Suriah, di mana di situ ada persenjataan, terus kemudian pesawat-pesawat tempurnya Suriah yang bagus-bagus, kemudian
riset riset tentang pertahanan ada di situ semua. Nah, Suriah mau mempersenjatai bandara itu dengan apa? Dengan sistem pertahanan udaranya ini Turki gitu. Nah, itu Israel sebelum itu dikuasai oleh Turki, kemarin malam Israel sudah menghancurkannya untuk yang keberapa kali, udah ke 3 kali atau 4 kali ya. Itu bandara udah diserang oleh Israel. Nah, jadi diam-diam Turki mau melakukan hal yang sama juga seperti yang dilakukan Iran ini, Iran kepada Israel, tetapi lewat HTS. Tapi HTS sepertinya belum berani. Kenapa? Pemerintahannya HTS-nya Al-Jolani ini sangat lemah. Jadi kalau dia misalkan coba-coba untuk melawan Israel sekarang, ya remuk pastinya gitu kan. Pasti akan hancur. Tetapi kita nggak tahu di kemudian hari. Nah, oleh sebab itu Israel meminta mungkin dia sekedar sounding kepada Amerika supaya Israel itu tetap akan menekankan demilitarisasi zone di selatan Suriah. Nah, itu yang tadi dibicarakan juga. Kemudian apa namanya? Kemudian Iran, Israel dan Amerika sepakat Iran tidak boleh punya senjata nuklir karena Iran dipimpin ya oleh Khamenei yang haus darah ya, yang haus darah anti Israel dan anti Amerika gitu. Jadi cepat atau lambat, kalau misalkan Iran tidak maju ke meja perundingan secara langsung, tidak bisa perundingan tidak langsung lagi untuk mengulur waktu, harus masuk ke dalam perundingan dalam waktu mungkin sekitar 2 bulan ini. Kalau nggak masuk ya pasti Amerika dan Israel akan menyerang. Saya kira Iran nggak akan mampu bertahan. Nah, itu perkembangan hari ini. Cuman ada satu hal yang menarik. Israel baru mengumumkannya bahwa ketika Israel melakukan operasi militer masuk ke terowongan-terowongan yang biasa digunakan oleh petinggi Hamas, mereka menemukan surat surat ini dari Yahya Sinwar kepada Menteri Luar Negeri Iran untuk minta supaya Iran memberikan mereka uang itu sekitar 500 juta US. Nah, 500 juta US ini akan diberikan setiap bulan. Nah, kemudian Yahya Sinwar yang menjanjikan bahwa kami akan menyerang Israel di tanggal 7 Oktober itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi saya teringat Pak Paul pernah bilang, bisnisnya Hamas ini adalah bisnis bisnis membunuh gitu, bisnis perang gitu. Jadi dia minta sumbangan dari Iran, minta dana dari Iran, dia jualan proposal untuk menyerang Israel gitu. Nah, waktu itu kemungkinan hitungannya Sinwar ini nggak sampai seperti situasi yang terjadi sekarang. Dia pikir dengan menyerang terus melakukan penyanderaan, kemudian menggerakkan seluruh dunia untuk kondem Israel. Akhirnya dunia internasional terutama PBB sudah dikuasai, lembaga-lembaga yang lain sudah dikuasai semua oleh uclim-uclim ini kan gitu kan. Nah, kemungkinan mereka berpikir Israel akan melemah dan akhirnya bubar atau melemah atau hancur dengan sendirinya akibat tekanan internasional. Tetapi yang terjadi ya, mungkin sekarang kita lihat Israel jauh lebih kuat. Nah, inilah perang yang terpanjang yang pernah dialami oleh Israel. Perang Yom Kippur yang cukup lama saja, itu sekitar sebulanan lebih ya, baru betul-betul tercapai deal gencatan senjata. Ini sudah ya hampir 2 tahun. Nah, orang-orang bilang bahwa Israel tidak mampu berperang dalam jangka waktu yang lama, tetapi ini sudah hampir 2 tahun Israel masih bertahan, ekonominya dia masih bagus. Nah, kemudian mengenai tarif tadi disinggung juga oleh Bibi. Bibi mengatakan begini, jadi kebanyakan negara-negara ini tetap mau menipu Amerika dengan mengatakan kami akan menurunkan tarif 0%. Tetapi kan hambatan perdagangan atau trade barrier ini kan ada 2, Pak Paul. Pertama hambatan dengan tarif, yang kedua hambatan dengan non-tarif. Contohnya apa? Di Konoha ada hambatan non-tarif terhadap barang Amerika. Apa? Sertifikasi halal. Itu kemarin siapa itu yang ketua badan sertifikasi halal itu siapa? Haikal Hasan yang ngeblok salah satu produk Amerika untuk masuk ke Indonesia. Itu videonya ada di videonya Metro TV kalau nggak salah ya, di YouTube. Nah, inilah salah satu bentuk syarat-syarat yang dianggap sepertinya syarat agama dan mulia, tetapi sebenarnya ini merupakan hambatan non-tarif dalam perdagangan. Ya, mungkin itu salah satu yang mungkin Trump juga sudah tahu cerita itu. Makanya Trump nggak sungkan-sungkan. Indonesia itu nomor 15
nomor 18 atau nomor 15 ya, sebagai negara yang melakukan hambatan terhadap produk Amerika. Kemudian kalau kita lihat tadi Sri Mulyani, dia akan melakukan reformasi apa namanya? Reformasi di bidang pajak, bea cukai, administrasi, dan kemudian ya macam-macam lah tadi dikatakan ya. Ya kenapa nggak selama ini dilakukan gitu? Kenapa sesudah Trump ini menyerang baru dilakukan gitu? Kemana aja nih pejabat-pejabat Indonesia ini, Konoha ini selama ini gitu? Kenapa nggak dilakukan kalau memang punya jalan seperti itu? Bagi Trump itu sebetulnya yang penting itu bukan masalah tarif 0%. Dia mau menyeimbangkan perdagangan. Jangan setiap negara yang berdagang dengan Amerika selalu mengharapkan kita harus surplus. Artinya apa? Penerimaan dari dagang dengan Amerika harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, artinya apa? Ya kalau begitu ceritanya ya Amerika lama-lama hancur negaranya. Perusahaan-perusahaannya ya bangkrut di dalam. Nah, itu Trump sudah lihat sejak lama. Negara-negara luar ini, baik itu yang teman maupun lawan, itu berusaha menghancurkan ekonomi Amerika. Padahal mereka mendapatkan keuntungan loh dari berbisnis dengan Amerika. Tapi selama ini mereka selalu membuat Amerika itu sebagai sapi perah. Ya untung aja Amerika berbaik hati gitu ya. Mau memberikan sebagian daripada katakanlah kue ekonominya dalam perdagangan kepada negara-negara lain ini, baik itu negara musuh maupun negara teman. Begitu kira-kira Pak Paul. Makasih Pak Paul, itu aja dulu update-nya. Lanjut.